Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin hatta ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena dengan dirinya sematalah sehingga di hari yang begitu cerah ini Allah kumpulkan kita di masjid yang sederhana ini, tapi saya rasa membuat hati kita adem semua insya Allah, dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka akan memenuhi panggilan Allah. Dalam hal ini adalah umroh yang kata Nabi SAW, al-mu'tamirun duyufullah, orang-orang yang umroh itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh umat Nabi, terkhusus kita yang berkumpul di Masjid Al-Musafir kali ini, digolongkan sebagai umat Nabi, hamba Allah yang berhak minum dari telaga Nabi di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan membuat kita bersyukur jemaah sekalian, alhamdulillah kita berkumpul ini ya boleh dikatakan dari berbagai macam penjuru mata angin ini, masya Allah. Bahkan ada keluarga kita Jojo dari Irian Jaya, ya Pak Polisi, masya Allah. Komandan bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Ada Pak Polisi kita dari Rejaya, dari Malini, ya, ada dari Sitra, ya, ada dari Polman, ya, bahkan ada juga di Makassar, ya, tapi nanti kita berkumpul di sana. Dari keluarga kita dari Timampu, ya, kalau kita Sohibul Qaryah, orang Mawandula ini kita ada sekitar 31 orang yang semoga Allah lancarkan, mudahkan perjalanan kita pergi pulang umroh dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum semakin lanjut dan masuk kita ke acara inti, mari kita mengundang berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imam Naib di masjid kita ini, Masjid Al-Musafir. Dalam hal ini adalah Ustadz Muda Ananda Dita. Kepada Ananda dengan hormat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wash-shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Setelah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan indah, sangat menenangkan hati, Bu, ya, yang dibacakan oleh ananda kita, Ustaz Muda Andika. Beliau adalah Imam Naib di sini. Ya, segala informasi, Imam Naib kita ini masih jomblo, Bapak Ibu, ya. Siapa tahu ada keponakan, ya, bisa dikasih ta'aruf dengan Imam Naib kita ini. Masih. Kalau setiap saya lihat orang umroh itu apa nih, mengingatkan saya waktu pernah pergi umroh juga, ya. Alhamdulillah itu hari bulan Ramadan. Yang membuat saya merinding itu, Bapak Ibu, terus masuk di Jeddah, langsung tertulis besar itu di di bandara, dan saya langsung mengingat hadis Nabi, al-umratu yunfiyal fakar wa dzunub. Umroh itu menghapus kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi saya merinding sekali, Ibu sekalian. Dan ya, saya punya guru Ustaz di Makassar. Saya lama di Makassar 15 tahun. Ada guru saya itu, Bapak Ibu, S1, S2, S3 di Pakistan. Itu saya pernah didatangi ibu-ibu, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya bertanya ke guru saya itu, ibu ini, dia bilang, Ustaz, ada uangku ini baru jual ke rumah, pergi ke umroh atau bayar ke utangku dulu. Saya bilang, apa jawabannya? Bayar utang kita tahu nih, ya wajib. Umroh juga keutamaannya sangat besar. Saya tanya ke guru saya itu, namanya Ustaz Abbas Baco Miro LC, guru saya di Amir, ya. Saya tidak tahu intinya Ustaz saya itu mengatakan umroh, pergi umroh, ya, karena harus taat sama guru, ya, berkahnya harus hormat sama guru. Saya berikanlah jawaban juga itu kepada sang ibu itu, ya, umroh kini orang tua. Singkat cerita, ibu sekalian, setelah pulang umroh ibu ini, ya, berapa lama ada telepon dari beliau, Ustaz, alhamdulillah ada di rumah baruku dan sudah lunas utang-utangku. Subhanallah. Saya langsung ingat hadis Nabi ini, ya, al-umratu ya tunfiya al-faqr wa dzunub. Umroh itu menghapus kemiskinan, kefakiran, dan menghapus dosa-dosa. Sekali lagi, tante-tanteku, om-omku, keluargaku yang berangkat ini, semoga nanti umroh tak mampu, mabrur, makbul, pulang dalam keadaan sehat dan selamat semua, insyaallah. Untuk lebih lanjutnya, karena di tengah-tengah kita ada yang lebih alim dari kita semua ini, yang akan memberikan tauhid kepada kita, dalam hal ini Al-Fadil wal Mukarram Ustaz Rahmat Salim LC dan Ustaz Haji Hafka Adama LC. Insyaallah akan lebih banyak nanti menjelaskan tentang keutamaan, bahkan barangkali kerajaan umroh dan sebagainya. Ya, kita sangat senang kita berangkat lewat travel PT Anur Ma'arif yang kalau di Wondule ini yang terkenal, digaungkan atau dibina oleh Tante Haji cantik kita, ya. Lebih-lebih pulang dari Jakarta, membaca tidak bercahaya kuliah. Sebelum berangkat, sholat dulu, pulang dari Jakarta, pergi jogging-jogging sama Ipan pagi-pagi, Masya Allah. Ya,
Jadilah keutamaan juga kalau mengurus tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga khususnya pembina di Wondula ini, pembina Travel An-Nur Ma'arif ini, nanti di Cilla ya semoga selalu sehat. Om Ali juga di Jakarta begitu, selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kedua ustaz kita yang langsung disambung nanti saja Ustaz al-waqt wal fursah, falyatafaddal mashkura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi amattana bi ni'matil amni wal iman wa amattana bi ni'matis salamati wal islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, para calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu kami, para calon jamaah kami yang dimuliakan oleh Allah, teristimewa dan terkhusus sahibatul fadilah bunda kami, alhamdulillah, yang masih senantiasa menampakkan semangatnya untuk menjadi wasilah memudahkan orang-orang yang ingin menjadi tamunya Allah. Saya sebelum mulai, saya pernah ingat satu pesannya Andri Guru, Allahu yarham Guru, pesan mesti baca. Beliau menyampaikan, jika engkau memperdulikan tentang kebaikan orang banyak, maka tidak perlu kau tunjukkan Allah tentang rezekimu di mana pintu rumahmu. Artinya adalah orang-orang yang berpikir tentang kebaikan orang banyak itu Allah mudahkan jalan hidup. Sebagaimana Nabi menyampaikan, wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhih. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu akan menolong sesama. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak atas kepercayaan tak semua terhadap PT An-Nur Ma'arif yang alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini semoga Allah menjaga niat kami untuk menjadi jalan cahaya kepada Allah. An-Nur itu kan artinya cahaya. Maka ketika orang telah mendapatkan cahaya itu, maka kami akan tinggal mengarahkan mereka untuk mendapatkan cahaya itu. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih merawat kita dengan kebaikan-kebaikannya dan sifat rahmannya, sebagaimana surah yang dibaca tadi oleh Adinda yang luar biasa, Masya Allah. Dan semoga kita selalu terjaga dengan sifat rahmannya Allah itu. Salam dan taslim kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang menjadi panutan dalam kehidupan. Agar kehidupan lebih terarah dan penuh berkah, maka kita mesti mengikuti jalannya orang yang paling selamat. Siapa itu? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, mohon izin kami hadir di tengah-tengah kita semua. Dalam rangkaian acara kami lebih sering mengistilahkan ini adalah perjalanan syiar Baitullah. Bagaimana kami memberikan motivasi, memberikan edukasi, dan memberikan pemahaman tentang bagaimana berumrah yang baik, bagaimana berumrah yang benar, dan bagaimana semoga perjalanan ini akan menjadi perjalanan ibadah
dan bukan hanya menjadi perjalanan ibadah, tapi akan menjadi peningkat derajat kita di sisi Allah. Olehnya itu kami alhamdulillah satu tim datang dari kantor pusat PT Anwar Ma'arif. Alhamdulillah kalau saya pribadi dengan beliau, kami di Anwar itu sudah hampir 7 tahun. Alhamdulillah masih diamanahkan oleh Allah, diamanahkan oleh Bapak pimpinan kami untuk mengantar dan membimbing. Karena bahasanya orang pembimbing jamaah umrah itu dua. Yang pertama mengantar, yang kedua membimbing. Ada orang yang sukses mengantar tapi tidak berhasil dalam membimbing. Ada orang yang sukses dalam membimbing tapi tidak berhasil dalam mengantar. Maka untuk mendapatkan keduanya, lihat dulu platformnya Anda mendaftar di travel mana. Pelajari seluk-beluknya, lihat rekam sejarahnya dan bagaimana pengalamannya. Alhamdulillah di kami tidak pernah berani berjanji, tapi kami punya satu motto dalam menjalani kesibukan seperti ini adalah amanah jamaah. Ini yang paling penting. Bagaimana amanah jamaah ini kita mesti rawat baik-baik. Karena sehebat apapun travel, ketika dia sudah ingkar, maka itu tidak akan punya nilai. Maka jangan pernah ragukan ketika bapak dan ibu untuk mendaftar di PT Anwar Ma'arif. Karena kenapa? Tanpa ibu bertanya, maka insya Allah kalau ibu ingin mencari bagaimana rekam jejak PT Anwar Ma'arif, insya Allah. Karena kami yang berada di dalamnya sudah tahu ternyata sistemnya seperti ini. Ada tata kelola keuangan secara baik, finansial yang sehat, dan yang pasti ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ketika kita ingin mendaftar pada satu travel itu, pastikan semuanya aman. Semuanya aman. Dari tiket pulang pergi, kalau ada travel yang menawarkan kepada Anda berangkat dengan nominal sekian, tapi tanyakan dulu punya tiket pulang pergi atau belum. Jangan sampai tiket berangkatnya pulangnya bagaimana. 1, 2, pastikan hotelnya di mana. Bagaimana dengan visanya? Alhamdulillah kalau di Anwar Ma'arif insya Allah itu 100% karena kami merupakan provider visa. Jadi karena kami yang bisa terbitkan visa itu karena sistem. Alhamdulillah. Bagaimana dengan hotelnya? Bagaimana dengan akomodasinya dan sebagainya? Kenapa? Karena orang yang ingin diantar dengan tenang mesti kita berikan jaminan keamanan perasaan batinnya. Bagaimana mengamankan batin itu? Maka inilah yang kami tawarkan. Ibu bapak, sebelum berangkat kami pastikan tiket telah tertempel di paspor masing-masing pulang dan pergi. Jadi kalau ada travel tanya, kita masuk di saya, tapi tiket pergi dulu nanti di sana mencarikan tiket pulang jangan lalu. Kenapa? Bahaya itu. Risiko itu luar biasa. Maka orang yang ingin diantar dengan penuh ketenangan mesti itu dulu diperbaiki. Bagaimana dengan visanya? Insya Allah bisa kalau sudah aman berangkat. Nah kemudian bapak dan ibu, jangan sampai ada yang bertanya-tanya, kok di depan kami ini ada 2 lembar brosur, ada PT Anwar Ma'arif dan ada PT JLW. Nah ini yang penting kami sampaikan bahwa PT Anwar Ma'arif itu alhamdulillah namanya sudah nasional. Namanya sudah nasional, sehingga PT Anwar Ma'arif itu adalah salah satu sarana bagi orang-orang yang punya budget lebih untuk mendapatkan pelayanan yang lebih banyak. Nah itu dia. Jadi barangkali ini sebentar ya, barangkali. Ya kita fokus dulu. Jadi saya lanjutkan bahwa PT Anwar Ma'arif itu bisa dikata adalah sebuah brand yang sudah nasional. Jadi kalau kita bertanya dengan harga umrah, kan harga umrah itu kan dua.
umrah normal, biasa kita sambungkan dengan reguler, dan ada harga umrah promo. Itu harus kita pahami dulu itu. Nah, harga umrah reguler itu yang masih di kisaran 27, 28, 29 bahkan sampai 30. Kami pernah mengantar jamaah itu, Bu, biayanya itu 70 juta lebih. Itu 70 juta lebih. Itu budgetnya satu orang 70 juta lebih. Maka brand ini yang dipakai oleh An-Nur. Nah, apakah An-Nur hanya ingin melayani tamu-tamu Allah yang level-level high class? Ternyata kami berpikir tidak. Masih banyak saudara-saudara kita punya keinginan besar dengan budget terbatas. Maka itu kami lakukan dalam membentuk suatu perusahaan baru bernama JRW. Jadi JRW itu, Ibu, rohnya adalah An-Nur, brandnya adalah An-Nur, orang-orangnya adalah An-Nur, tapi harganya harga ekonomis, insya Allah tidak mengecewakan. Insya Allah tidak mengecewakan. Kenapa? Karena paket yang ada di JRW itu, Ibu, adalah paket low budget. Saya ingin memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau di penerbangan, Ibu, An-Nur itu sudah seperti Garuda. Garuda itu punya anak namanya Citylink. Maka jika An-Nur diibaratkan PT Garuda, maka JRW ini adalah Citylink-nya. Untuk apa? Untuk menjembatani orang-orang yang ingin berangkat berumrah dengan budget yang terbatas. Makanya lahirlah program-program seperti ini. Makanya jangan heran, kenapa ada lagu JRW yang pasang Ibu Adi? Itu Ji. Jadi An-Nur itu, kalau bilang An-Nur itu juga JRW, cuma budgetnya yang dibedakan. Berarti kalau biayanya beda, tentu juga nanti hotelnya beda. Tapi saya yakin, Ibu, saya yakin harga yang dipasang di JRW ini, Ibu, itu sudah berada di jurang sebenarnya. Jadi kalau masih ada travel yang ada di bawahnya ini, insya Allah siap-siap innalillah. Karena ini hitung-hitungan yang paling pas. Artinya bahwa dengan harga seperti ini insya Allah aman. Tapi kalau coba-coba pasang harga di bawah ini, saya tidak percaya insya Allah innalillah. Karena kenapa? Harganya JRW ini, Ibu, ibarat perjalanan dari Makassar itu sebenarnya sudah ada di tepi jurang, tapi belum sampai jatuh, belum sampai. Tapi ibaratnya harganya itu sudah ada di tepi jurang. Jadi kalau ada travel yang coba-coba di bawahnya ini, innalillah, innalillah, saya yakin. Kenapa? Apalagi di tengah naiknya harga seperti ini. Jadi tapi Ibu, mohon maaf, dan ini adalah amanah dari semua orang-orang yang bekerja di An-Nur. Ibu, di An-Nur itu tidak ada istilahnya orang bayar sekian tapi standar pelayanannya di bawah. Tidak. Jadi nanti kalau seumpama tinggal di hotel bintang 3, karena memang itu budget segitu. Saya bayar sekian, hotelnya bintang 3, ya memang karena bayarnya segitu. Tapi mohon maaf, dan ini semoga menjadi amal kebaikan kami. Selama ini, Ibu, kami belum pernah mendapatkan jamaah diberikan umpamanya biaya seperti ini dengan janji hotel bintang 3 itu turun ke bintang 2. Yang ada di janji bintang 3, tapi dengan kebesaran Allah biasa kita di-up ke bintang 4. Kalau saya tidak salah, saya pernah mengantar jamaah orang sini, itu luar biasa. Dia dinaikkan ke Hotel Royal Majestic, padahal mestinya mereka tidak di situ. Tapi alhamdulillah, karena di An-Nur itu bukan hanya sistem di Indonesia yang berjalan, tapi sistem kita itu sudah di Saudi. Jadi dia tanya, ada jamaah muslim dia, bagaimana kalau kita api dia? Boleh. Jadi tadi hotel bisa di-up, tapi pembayaran tidak pernah tambah.
Di Anur itu, di JR itu sekali kita membayar itu tidak ada istilah di mana bayar lagi nak sampai di Jeddah bayar lagi nak ini bayar lagi tidak ada. Pokoknya harga yang kita bayar sekian, maka itu akan menjadi harta. Itu kita punya harta. Tidak boleh nih kita tambah-tambah itu. Karena kenapa? Sekali harga itu keluar, maka itu bapak ibu punya. Itu harta. Makanya kalau ada travel yang cuma nambah-nambah sampai Makassar nambah lagi, keluar Jeddah nambah lagi, mau kita Mekah nambah lagi, wah itu kan berarti ada ada hal yang tidak sehat dalam pengelolaannya. Nah, makanya ini sekedar pengantar dulu agar kita paham bahwa di An-Nur itu kalau ada uang tak lebih mau pelayanan PPPIP boleh kita di An-Nur. Tapi kalau seumpama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz, saya bagaimana ya? Saya mau berangkat umrah dengan budget terbatas. Oh cocok nih, kayak Bu Haji masuk di JRW, insya Allah. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz ini betul. Kami tidak pernah mendapatkan 1-2 orang dalam perjalanan, tapi alhamdulillah yang namanya orang miskin sebelum berangkat umrah, insya Allah pulang pasti enak kehidupannya. Enak kehidupan tak ibu. Kenapa? Ini nanti kita akan masuki dalam sisi ibadahnya. Makanya orang berangkat umrah itu kan yang pertama kita perbaiki adalah niat takbir. Bagaimana niat ini kita kelola dengan baik. Karena ketika perjalanan ini disertai dengan niat yang baik, maka Allah yang akan menolongmu sampai selesai ibadah. Bukankah kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar pernah berkata, orang-orang yang memperbaiki niatnya maka dia akan dijaga oleh Allah sampai selesai urusan yang pertama niatkan. Jadi yang disampaikan tadi Pak Ustaz itu sebenarnya sudah menjadi cerita yang luar biasa bagi orang-orang yang pernah umrah. Itu sudah jadi cerita luar biasa ya. Bahkan kami, mohon maaf, ini sekedar menjadi rangsangan untuk kita bahwa bagaimana perjalanan umrah itu bisa merubah drastis kehidupan orang itu. Pernah kami mengantar jamaah ibu itu sekitar tahun 2017 sampai 2018. Ada satu orang tasyik, dia menabung sampai 7 tahun Pak. Dia nabung sampai 7 tahun. Berangkatlah dia umrah seorang diri pada saat itu. Namun ketika dalam perjalanannya itu, karena kami manasik dia baik-baik, usahakan ketika pertama kali melihat Ka'bah maka mintalah yang paling besar. Itu rahasianya ya. Jadi pertama kali kita melihat Ka'bah nanti itu kan waktu yang paling mustajab dalam berdoa. Maka kuncinya ketika engkau melihat Ka'bah maka mintalah permintaanmu yang paling besar, jangan mau minta yang kecil-kecil. Karena kita dapat momennya di tempat suci, momennya kita dalam keadaan tamunya Allah, berarti tamu itu kan ingin dimuliakan. Siapa yang muliakan kita? Allah. Maka minta yang paling besar. Salah satu orang yang pernah membuktikan perkataan ini adalah Pak Bill Travel, Bapak Haji Bunyamin. Saya masih ingat itu ketika dia berikan manasik. An-Nur belum menjadi apa-apa, tapi begitu dia selalu berangkat ke tanah suci, permintaannya cuma satu, dia minta selalu yang besar. Kenapa? Rugi minta yang kecil kalau berada di depan Baitullah. Rugi. Maka mintanya mah yang besar. Kalau bisa list semua maki permintaan, oh ini untuk saya doakan. Malam pertama, tahajud pertama ini. Jadi bagus itu kalau kita list doa ada, jangan cuma belanja di list. Oh, pulangkan nanti belikan jumbo, belikan cinta, belikan boleh, tapi jangan sampai itu mengurangi nilai kapasitas ibadah kita. Itu kan penting Bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, jamaah yang saya bilang tadi, dia berangkat seorang diri waktu umurnya mungkin seperti ibu, umurnya seperti ibu Bantar. Dia berdoa, dia menangis berhadapan Ka'bah. Setelah itu saya bisik, Bu, apa kita minta kepada Allah ini? Dia bilang, Ustaz,
Semoga suatu saat saya akan kembali di sini, bukan seorang diri, tapi saya ingin berangkatkan orang. Saya mau berangkatkan orang. Itu benar minta. Terus aku bilang, apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya? Dan ketika dia membicarakan pekerjaannya, saya pun termasuk orang yang bersedih, bahkan merasa terpukul dan merasa heran. Apa pekerjaannya? Di pasar itu ibu, dia cuma menjual kunyit. Kunyit, tahu kunyit? Orang sini bilang kunyit, yang itu yang kunyit. Berapa sih harganya itu? Kalau benarnya berapa? Tapi bukan begitu caranya Allah jika ingin memudahkan hambanya. Allah punya cara yang tidak pernah terlintas di pikiran orang-orang biasa. Maka caranya Allah mengangkat derajatnya orang ini dengan keuntungan 10.000, 20.000 satu hari dia tabung, dia jadikan sebagai tabungan umroh. Dia berangkat menuju ke tanah suci, minta yang besar. 3 tahun kemudian orang ini kembali berumrah mengangkat membawa 3 orang. 3 orang tidak tahu lagi. Dari mana? Kunyit. Makanya saya sampaikan, jangan anggap ente pekerjaan sepanjang halal. Jangan pernah berkeluh kesah terhadap pekerjaan ketika itu masih halal. Karena kita tidak akan pernah tahu jika Allah memberikan berkat terhadap pekerjaan itu mudah bagi Allah. Makanya tadi yang disampaikan itu bahwa umrah itu menghapus kemiskinan. Saya percaya itu. Dan ini bukan cerita 1-2 orang. Makanya kan orang-orang yang menatap Baitullah itu kan perasaannya luar biasa. Ibu tahu apa artinya Ka'bah? Bapak tahu apa artinya Ka'bah? Ka'bah itu berasal dari kata baka, artinya tangisan. Kenapa Ka'bah itu selalu diidentikan dengan tangisan? Karena sepanjang sejarah orang-orang yang menatap Ka'bah itu pertama kali, tidak ada orang yang pertama kali menatap Ka'bah kecuali ada air mata, tangisan kerinduan yang ada dalam dirinya. Dia menangis, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau hadirkan aku dengan segala keterbatasan di tempat ini, menatap langsung Baitullah-Mu ya Allah. Maka ada bahasa rindu yang muncul dan diwakilkan oleh air mata kita ya Allah. Sekian lama saya dengan dan saudara-saudara saya bertawaf lewat televisi ya Allah, sedangkan hari ini Kau hadirkan, dan itu luar biasa itu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini yang akan menjadi nilai tambah itu, bahwa berhasil kita dalam perjalanan ini bukan hanya mengantar ibu untuk pergi, tapi bagaimana membimbing dan menghidupkan spiritualitas ibu. Bagaimana ibu berangkat dengan aman, insya Allah ibu bisa dapatkan ketenangan dalam ibadah, karena kami memang ibadah. Ibu di tempat ini berdoa ini ibu, sholat di sini begini ibu, doa tak di sini begini ibu. Karena bukankah perjalanan umrah itu adalah perjalanan ibadah? Maka pastikan doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah doanya orang-orang yang dalam keadaan berjalan dalam ibadah. Sekarang Bapak dan Ibu, niat tak perlu diperbaiki. Ini niat tak perbaiki betul-betul. Bahwa orang umrah itu bukan untuk mengangkat derajat sosial kita di mata manusia, tidak. Anda umrah berkali-kali, Anda haji berkali-kali, tetaplah jadi diri sendiri, tapi Allah yang akan mengangkat dengan caranya Allah, asalkan niat tak selalu terjaga. Nah, ini harus kita jaga. Itu luar biasa. Bayangkan berapa sih keuntungannya orang jual kuenya 10.000, 20.000, dia tabung sampai 7 tahun berangkat umrah, selesai itu 3 tahun kemudian Allah mengijabah doanya, masya Allah. Ada ketenangan yang dia rasakan, ada hal yang luar biasa. Dan saya mau mudah-mudahan kita semua calon tamunya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Allah angkat derajat semua, Allah bangkitkan nilai-nilai spiritual kita. Karena kenapa ibu berani bilang, kami yang menjadi pembimbing itu tahu betapa banyak saksi-saksi hidup yang Allah hadirkan dalam kehidupan kami. Allah senang sekali kami rasanya. Saya pertama kali gabung di Anwar itu luar biasa juga itu. Saya ditawari mau pindah untuk berangkat segera insya Allah. Dan sampai hari ini alhamdulillah beserta sahabat kami
Itu luar biasa. Di situ mengantar jemaah itu kami banyak belajar. Orang seperti ini kan tidak sama semua isi kepalanya. Ya, tidak sama semua isi kepalanya. Tapi yang namanya orang kita hadapi itu dengan baik, komunikasi kita harus baik, kita sampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Pada intinya orang yang ingin sukses dalam perjalanan itu meniti ke jalan betul harus nyata dulu baik. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta maksudi. Makanya kita akan lihat bagaimana kita harus meniti berangkat umrah. Yang pertama tadi sebelumnya, nah ini dia. Kenapa kita mau pergi umrah? Ini dulu. Untuk memperbaiki niat itu dulu kita hadirkan. Kenapa kita mau pergi umrah? Mau kita dipanggil orang kaya? Tidak, tidak. Kenapa Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah? Kaya itu bukan persoalan materi, tapi kenyamanan hidup. Banyak orang yang kaya tak berangkat kok. Banyak. Jangankan berangkat, tapi lintas dalam pikiran aja tak pernah. Kenapa seperti itu? Karena memang nur itu, cahaya itu yang mungkin belum sampai ke dalam hati mereka. Mereka menyangka ketika orang berangkat umrah itu mengeluarkan biaya puluhan juta, nah kira kapan uang habis. Betul, kali-kali manusia itu habis, tapi itu di jalannya untuk Allah tambahkan rezeki. Ibu pernah nyumbang? Pernah? Biasa nyumbang? Biasa kita nyumbang? Normal. Biasa kita menyumbang, ada niat ya Allah, semoga dengan sumbangan ini rezekiku tambah banyak. Biasa kan? Biasa. Ada juga orang, ibu, kenapa kita menyumbang? Ibu akan bilang, semoga dengan sumbangan ini bisa sembuh penyakitku. Tahu? Itu tidak salah. Kenapa? Karena rahasianya sebelum kita berniat, harta itu telah doakan kita. Harta itu yang berdoa kepada kita. Bukankah harta akan berkata kepada orang-orang yang mengeluarkannya di jalan-jalan Allah, termasuk ibadah umroh? Ibu, DP tak, uang tak yang masuk di An-Nur atau di JRW, semenjak pertama kita menyetor, mulai saat itu dia akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doa harta akan mengatakan, kuntu faniya fasirtu baqiya. Ya Allah, aku ingin pergi dari hambamu yang kikir itu, tapi karena dia mengeluarkan di jalan, maka biarkan aku tetap untung. Yang kedua, ini dia, ketika kita menyetor untuk berangkat, maka uang itu akan berdoa, kuntu qalila fasirtu katsira. Ya Allah, dari hartanya yang keluar sedikit ini, semoga dengan harta yang dikeluarkan ini menjadi awal semakin bertambahnya harta. Jadi uang umrah itu bukan uang habis, tapi itu adalah pancingan kita. Maka orang yang mau pergi umrah kinerjanya harus bagus. Jangan karena kau ingin dipanggil orang kaya untuk umrah, tapi tanamkan pada dirimu, ya Allah, inilah caraku untuk menjadi orang yang lebih baik secara finansial dan secara spiritual. Selanjutnya, niat apakah Anda mau umrah hanya untuk mau belanja? Mau belanja atau tidak? Ada. Tapi kalau ada uang tak belanja juga. Jadi tidak salah sebenarnya itu belanja, tidak salah. Yang salah itu kalau ada di program yang haji, hari ini tanggal sekian mau pergi ziarah dan masih ada di pasar belanja, itu yang salah. Itu yang salah. Ditanya sama pemimpin, besok ziarah, berarti kalau ada bisa pergi itu, tidak ada dulu pekerjaan lain kita kerja kecuali siap-siap ziarah. Nanti selesai ziarah, selesai sholat, mau lagi ke pasar, ini mau dibawa karena uang tadi. Mau belanja silakan, mau belanja banyak silakan, tidak ada jaminan karena uang tak memang. Kalau tidak ada uang tak mau belanja, karena kita ustaz. Nih, nak kasih kita nomor rekening. Nanti kita transfer di situ baru kita kasih, insya Allah. Itu. Jadi apa kamu belanja?
ibadah prioritas, belanja itu hanya penunjang. Karena tak ingat pun itu kapan pulang kita dari umrah tidak ada oleh-oleh, tak boleh toh, nggak ada oleh-oleh. Ada nanti orang jemput di apa? Minimal air zam-zam, maksimal ya jumbo. Minimal air zam-zam, minimal kurma. Ya, untung-untung kalau ada sajadah, untung-untung kalau ada abaya Arab. Ya kan seperti itu tak? Saya selalu sampaikan sama jamaah, kami selalu sampaikan sama jamaah, Bu, beli ibu, nak uang tak je, beli kita. Bukan itu bahagianya nanti tetangga kalau datang tidak ada oleh-oleh tak boleh besok. Wih, terima kasih banyak, semoga tambah banyak rezeki kita, Masya Allah. Aminkan ya. Langsung berjadikan, semoga tambah banyak rezeki kita. Kan begitu. Nah, selanjutnya, apa kamu cari masalah? Karena ada juga orang-orang datang umrah itu cari masalah. Kenapa? Satu, orang sudah stay, mau makin berangkat, baru dia belum datang. Masalah pun gitu. Makanya kalau mau sukses perjalanan ini harus punya empati sosial. Jangan bikin orang menunggu. Lebih baik kita yang menunggu daripada kita yang ditunggu. Itu prinsipnya. Karena kenapa? Jangan sampai jadi masalah. Karena tidak sama-sama orang. Ada orang tidak senang menunggu. Ada kan orang itu tidak suka kalau ditunggu. Masalah itu kan? Maka untuk mengkelirkan persoalan seperti itu kembali ke nyata. Biarkan saling menunggu, asal jangan saling ditunggu. Karena kenapa? Jangan sampai orang menggerutu karena kita. Ada jikit. Ditolak berasa. Jangan. Makanya kami ibu-ibu sebelum berangkat itu ada namanya program perjalanan. Ada semua di situ. Kita aja bilang oh tanggal sekian ada ziarah, berarti sebelum itu siapnya Bapak. Kan itu digunakan nanti program tak. Maka di alur itu saking kita menjaga amanah dan amanah perjalanan ini semenjak hari pertama sampai kepulangan tak jamnya itu selalu disertakan. Untuk apa? Agar kita tidak bertanya-tanya lagi. Jam berapa kita berangkat ziarah? Jam hari apa kita berangkat ini dan itu? Hari apa kita berangkat? Jangan kita bertanya karena ada di kita. Nah itu. Jadi salah satu yang kami selalu lakukan itu adalah memastikan keamanan perjalanan sertakan program perjalanannya. Selanjutnya, nah ini dia. Selanjutnya, nah ini dia. Nanti insya Allah kita bagi dua sesi. Nanti sahabat kami akan melanjutkan tentang teknis dan ibadahnya. Kemudian ini dia tujuannya ini. Tetapi sebelumnya. Nah ini dia tujuan. Kalau niat tak bagus, insya Allah tujuan akan mudah tercapai. Bagaimana meraih tujuan-tujuan ini? Yang pertama kita mesti setelah orang berumrah itu nilai tauhid ini harus diperkuatkan. Perbaiki akidah. Yang kasih kaya siapa? Yang kasih persoalan siapa? Yang kasih sehat siapa? Maka orang yang berangkat umrah itu zikirnya beda. Kenapa dia tidak katakan alhamdulillah ini tidak? Tapi apa zikirnya orang berumrah ketika dia telah berumrah? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Bagaimana orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah? Orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah, orang yang punya niat yang baik, orang yang punya nilai spiritual yang bagus, dan yang paling tidak setelah itu akan melahirkan nilai tauhid yang baik. Jadi kita minta dalam sholat, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Itu tauhid. Yang kedua pasrah. Orang yang bertujuan berangkat umrah itu mesti pasrah, artinya dia serahkan urusannya kepada Allah lewat orang-orang yang dipercaya. Lewat orang-orang yang dipercaya. Kemudian menjalankan fungsi manusia kita sebagai seorang khalifah. Ada fungsi abid, ada fungsi amir. Ini banyak sabirnya. Ini apa yang disiapkan? Ini penting ini. Jadi mau jadi berangkat loh.
Mau berangkat atau tidak? Insya. Setelah niat diperbaiki berpintunginya. Nah, apa yang disiapkan? Pertama mental. Mental ini termasuk itu tadi yang sering marah-marah. Apa namanya kampung ini? Orang yang sering, yang punya sifat sering marah-marah di omong sampai di sana buang sifat marah-marah itu mental. Jangan sampai di sini dicerewet sampai di sana juga nanti masih begitu. Nah, mental diperbaiki, kemudian fisik, kemudian tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Nah, ini penting. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Mohon maaf, perjalanan umrah itu kan ibadah. Yang kedua, tempat itu adalah tempat yang mustajab doa-doa. Bayangkan, jangankan doa terucap, doa yang terlintas dalam hati saja itu bisa zahir di tempat suci. Ini belum kita sampaikan, doa zahir belum kita sampaikan, tapi doa yang terlintas di hati kita saat berada di tanah suci itu bisa mustajab. Makanya hati-hati dengan persoalan qalbu. Makanya kita mesti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Saya berdosa kalau orang lain secerita itu. Ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah satu kali haji. Saya jadwalnya itu pulang, besoknya semesti pulang. Tapi karena saya berat meninggalkan tanah suci, bayangkan, saya duduk-duduk dengan teman di pelataran masjid. Saya bergumam dalam hati sambil makan. Saya berniat dalam hati. Apa niatku dalam hati? Kenapa dia cepat sekali Kak mau pulang, dan masih mau Kak tinggal. Itu yang saya sampaikan dalam hati itu. Kenapa dia cepat sekali Kak? Tiket sudah ada untuk pulang besok. Tapi dalam hati saya sambil makan di pelataran masjid, cepat dia pulang, masih mau Kak dia tinggal. Ternyata luar biasa. Bayangkan, besoknya saya ke bandara. Saya sudah duduk di pesawat, di pesawat. Pramugari sudah memberikan instruksi bahwa kita akan terbang 2 jam di dalam pesawat. Mesin pesawat selalu bunyi tapi tidak mau terbang. Tidak mau terbang. Kenapa? Teknisinya itu sementara bekerja. Dan berhasil setelah 2 jam lebih kita di dalam pesawat, ada pengumuman yang dia sampaikan penerbangan malam ini dibatalkan. Kenapa? Pesawat tidak layak terbang. Dalam hatiku, ini kapan doaku kawan? Bila masih mau tinggal betul kapan? Saya tidak jadi pulang saat itu, tinggal. Saya istighfar cepat-cepat. Makanya ketika niat buruk terlintas dalam hatimu, maka tutup cepat dengan istighfar. Cepat-cepat kita beristighfar. Kenapa? Tidak ada persoalan yang kita dapat, tidak ada kesulitan kita dapat di tanah suci kecuali ada dosa secara zahir dan batin kita lakukan tanpa kita sadar yang mungkin bisa memicu terjadi kesulitan. Sering kok marah-marah, biasa tidak boleh jalan pulang ke hotel. Tidak boleh jalan pulang. Atau mau janji ke saudaramu, sama kita pergi nah, oke sama pergi. Sekalinya mau pulang bisa. Tidak tahu di jalan pulang. Makanya selalu saya sampaikan itu kepada ibu, kalau nanti di sana di tanah suci itu, karena paspor kita tidak pegang, usahakan selalu pakai itu ID-card. Karena itu nyawa kedua tadi. ID-card itu adalah nyawa kedua, karena di situ ada nomor telepon petugas. Karena tidak mungkin kalau orang seperti kita bertanya sama polisi anak, apa kita mau bilang? Kalau sama ustaz, tidak apa-apa di mana kali kalau seperti ustaz. Ada satu bahasa. Wah, ini masalah mustaqim, ya kan? Bagaimana nggak mau kita mau bilang? Bagaimana menceritanya? Dan itu bukan cerita lucu-lucu, memang begitu, Pak. Sombong engkau di tanah suci kau akan lihat, pemarah engkau di tanah suci kau akan lihat. Bahkan orang bajingan, kata orang Bugis, tahu bajingan? Apa lagi bahasa Indonesia itu bajingan? Pilih-pilih kalau mau makan. Ada orang baru melihat menu restoran, pergi dan lihat, baru cium, dikasih balasan sama Allah. Apa balasannya? Setiap sudah berwudhu pasti mimisan. Setiap sudah berwudhu pasti mimisan.
Setiap mau makan cindul. Nah itu makanan, nah itu bisa berletak dan itu di pembayaran tak. Kalau ada orang bayar untuk beli telur dan dikasih makan telur, alhamdulillah. Karena memang bayar tak begitu. Tapi biasanya orang bayar telur itu akan dikasih pelayanan makan ayam, alhamdulillah. Maka dalam An-Nur itu ada dua prinsip, ada prinsip adil dan ada prinsip ihsan. Prinsip adil adalah orang membayar sekian, demi keadilannya maka berikan dia pelayanan sebagaimana pembayaran, itu adil tidak? Itu kan sepertinya kan adil. Tapi yang paling sering kami dapatkan di An-Nur itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Bayar hotel bintang 3 biasa diangkat bintang 4. Itu ihsan. Artinya tidak mengurangi standar pembayaran orang, tapi kita naikkan. Kenapa? Ada standar ihsan yang berlaku. Sama dengan jamaah dulu orang sini dinaikkan di Hotel Royal Majestic yang mestinya dia tidak di situ. Kenapa? Ada ihsan nih. Pokoknya yang sering marah-marah, jangan mau sering marah-marah. Pokoknya perbaiki bisa aja. Ya Allah saya datang, makanya kan tahu. Betul itu. Ada tuh orang, ini terakhir nanti diganti sama teman. Ada tuh orang bercanda, tapi candaannya itu doa. Pikirkan yang baik-baik. Saking baiknya pikirannya, dia anggap sebagai candaan. Tapi naasnya dia bercanda di waktu dia beribadah, di tempat yang mustajabah. Apa candanya? Setiap kami akan berpisah di restoran, masuk ke kamar, apa disampaikan? Ustaz, bagus barangkali kalau meninggal di tanah suci. Ini kan candaan, tapi dia hadirkan pikiran yang baik. Naasnya dia berdoa di tempat suci. Kami yang mendengarkan hanya mengatakan tak kabur, siapa makmum bercanda di kampung. Dan dia sampaikan itu memang dengan mimik kayak orang bercanda. Walhasil singkat cerita, dia orang itu sehat. Bahkan sebelum tinggalkan Madinah dia sampaikan sama saya, nah nanti kalau orang mau tahu kasih tidak mandok karena kuat, iya. Nanti kita balik, iya. Sudah begitu di mobil dia tangguh. Pokoknya orang yang paling semangat dari dulu itu sampai di Mekah, oh luar biasa, tawaf kuat, sa'i kuat, tahallul selesai. Persoalan selesai tahallul, saya tawarkan, bang, dia kan dia itu orang Bone tapi terangkat jadi hakim di Aceh. Dia berangkat dengan istrinya orang Aceh dan ibunya, dia di Aceh. Kutanya kan, bang, mau balik ke hotel atau nunggu sholat subuh? Apa dia bilang? Dia kapan? Sholat subuh mak saja, tak usah nak dulu ke hotel. Biar ini pakai ini kan, jadi dia tidak ganti baju. Pokoknya dia masih pakai ihram. Dia tunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh baru balik ke hotel. Sarapan dia sampaikan sama teman-temannya, sakit badanku kok. Wajar, orang habis tawaf itu pasti capek. Orang habis tawaf itu pasti capek. Jadi ya kita anggap seperti biasa. Dipijit nih sama sekamarnya. Setelah dipijit tidur nih. Tidur ke situ. Tidur. Jam 11 bangun. Masih bangun, belum mati. 11 tahun dibangunkan sekamar. Sholat. Saya jadi saksi orang ini karena saya ada pada saat itu. Jadi kami turun dari hotel sama-sama, masuk di pintu 8 Masjidil Haram sama-sama. Cuma karena kebetulan lantai bawahnya full, kita naik ke lantai 2. Sholat sunat dia baik. Tapi karena setelah iqamah ada barisan di depan yang kosong, maka saya maju. Dia di belakang. Apa yang terjadi? Baru 2 rakaat sholat zuhur, orang yang tadi bercanda-canda ini ternyata jatuh ketika sholat. Jatuh ketika sholat, dan yang pertama kali bagian tubuh yang terbentur di
di lantai marmer Masjid Haram itu adalah kepala bagian belakang. Jatuh, tak sadarkan diri. Saya bawa ke rumah sakit. Saya bawa ibunya sama istrinya. Karena aturan di rumah sakit Mekah itu, jadi kita tidak minta itu. Tapi jangan kita takut kalau seumpama ada masuk rumah sakit tidak ada jadi, dan kita takut. Kenapa? Aturan rumah sakit Arab Saudi, kalau sakit orang itu tinggalkan, serahkan bersama dokternya, akhirnya silakan kau berdoa. Itu, nggak usah kita jagain. Ada di dokter. Nah, setelah itu masuk istrinya, masuk juga ibunya. Lihat bagaimana kekuatan doa itu dikabulkan. Saya tanya istrinya, Bu, mau pergi kemana? Sudah saya berdoa. Dia berangkat ke Multazam. Ketika dia di Multazam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Istrinya berdoa karena suaminya sudah dalam keadaan doa. Dia berkata, ya Allah, berikan aku takdir terbaikmu. Bukan menurut takdir baik saya, tapi yang paling baik menurutmu ya Allah, saya siap menerima. Belum sempat turun tangannya istrinya dari Multazam, suaminya meninggal. Kenapa? Dia minta. Bukankah dia minta tadi? Ya Allah, bagus kapan kalau meninggal di tanah suci, Allah kabulkan. Tapi luar biasanya meninggal dalam keadaan berumrah. Dia meninggal dalam keadaan salat duhurnya. Dia meninggal di masjid yang paling mulia di dunia, dan dia disalatkan oleh banyaknya manusia pada saat itu. Maka kematian seperti itu kayak tidak pantas untuk kita cemburu. Ini luar biasa. Maka apa pada intinya saya sampaikan Bapak dan Ibu, jangan sia-siakan perjalanan ini dengan tanpa doa dan harapan baik. Bungkus baik-baik doa-doa baik. Rapikan baik-baik niat-niat baik, karena pada dasarnya itulah yang akan menjadi pembeda kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang akan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah. Dengan wasilah perjalanan ini Allah semakin mengangkat kehidupan dunia. Allah semakin memperindah cara tak berperilaku, dan Allah akan melimpahkan kita dengan keberkahan dan rahmatnya. Jangan pernah kau ukur rahmat dan berkahnya Allah dari titipan pemberian ekonomi, tapi pahami ketika Allah titipkan kau ketenangan hidup, maka disitulah nikmat kehidupan seutuhnya. Pada dia yang dimuliakan oleh Allah, pertimbangan kali dari saya sampai di sini. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh sahabat kami tentang teknisnya. Tadi itu ketika berbicara tentang niat, kita berbicara tentang bagaimana memaksimalkan waktu-waktu dan sebagainya, dan sedikit pengantar tentang JRW ini. Jadi nanti ada masalah paham karena ada dua brosur, jadi sama gitu. Jadi kalau di JRW kita mendaftar ini juga, nanti orangnya kita dapati di sana. Orang-orangnya 100% unboard, bahkan alokasi pendanaan yang masih di unboard yang pegang. Artinya JRW ini benar-benar hanyalah menjadi anak travel dari unboard yang menjembatani keinginan orang-orang yang mungkin punya dana yang tidak terlalu banyak tapi punya keinginan besar. Dan semoga JRW solusi Bapak dan Ibu untuk berumrah dan berhaji insyaallah. Segala kemudahan tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khilaf beliau datangnya dari para hamba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.